Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa sobat-sobat kunci semua bersama media kunci. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan mendiskusikan bersama kajian filsafat dalam program Bulan Filsafat. Dalam kajian ini insya Allah kita akan usahakan dapat menyelesaikan 34 tema-tema kefilsafatan. Kalau kita memperhatikan perkembangan masa kini, filsafat rupanya di tanah air kita tengah mendapat perhatian banyak kalangan. Banyak program yang dikembangkan mengangkat tema-tema filsafat. Tidak terkecuali di dalamnya tentunya adalah filsafat Islam. Hanya ada hal yang menarik sebetulnya. Sejauh ini filsafat Islam yang khas sebagaimana di dalam tradisi filsafat Islam ini yang belum banyak mendapat perhatian. Nah, pada momen ini kita akan berusaha menggali wacana-wacana kefilsafatan yang bersumber dari tradisi pemikiran Islam yang dikembangkan sejak masa klasik hingga sekarang. Ada 30 tema sebetulnya yang setengah kita siapkan untuk sobat-sobat kunci semua, yang tentu saja saya tidak bisa sebutkan satu persatu secara rinci. Ada contohnya, kita akan mendiskusikan dari persoalan definisi filsafat, sejarahnya, lalu hubungan antara filsafat dengan wahyu, akal dan wahyu, filsafat dan teologi Islam atau ilmu kalam, filsafat dengan tasawuf, filsafat etika. Dari sekian banyak tema-tema filsafat, itu ada satu tema yang banyak diperdebatkan di masa-masa klasik. Misalkan, tema tentang kebaikan dan keburukan. Apakah kebaikan dan keburukan itu diciptakan oleh Tuhan ataukah tidak? Wah, ini tema yang banyak didiskusikan, diperdebatkan oleh para mutakalim. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, para filosof terlibat membicarakan itu. Dan di dalam filsafat Islam, tema kebaikan, keburukan, itu sudah diperhatikan besar-besar. Misalkan, Ibnu Sina di dalam bukunya Asy-Syifa, satu bagian tentang al-ilahiyat, itu ada satu bab tertentu dia berbicara tentang kebaikan dan keburukan yang menjadi ketetapan Tuhan. Al-Farabi juga berbicara tentang itu. Hampir semua filosof berbicara tentang itu. Lalu kemudian ada pertanyaan besar sekarang ketika dilontarkan kepada filsafat Islam. Apakah filsafat Islam yang kita kenal hanya berbicara tentang persoalan-persoalan metafisika? Apakah filsafat Islam tidak sebergairahnya filsafat di barat? Kalau kita mengikuti misalkan tema-tema atau perkembangan pemikiran filsafat di barat yang sekarang sudah beralih dari filsafat pengetahuan ke filsafat bahasa dan berpuncak pada tema-tema hermeneutik misalkan. Apakah filsafat Islam tidak bisa berbicara tentang persoalan-persoalan itu atau tidak berbicara tentang itu sama sekali? Di dalam tradisi filsafat Islam itu juga sama dibicarakan. Nah, pada tema-tema kita juga akan membicarakan persoalan itu. Bagaimana bahasa dibicarakan di dalam filsafat Islam. Persoalan tafsir, itu juga sangat menarik. Tentunya kita perlu menyadari bersama. Filsafat mengapa perlu kita angkat? Apakah ini pengetahuan berguna bagi kita sehingga kita perlu mengangkat filsafat? Nah, kalau kita melihat tujuan daripada filsafat itu sendiri, ini yang perlu kita tarik garis besar terlebih dahulu agar memahami kenapa ilmu yang begitu rumit ini perlu kita bicarakan. Dan seakan-akan pada bulan filsafat ini kita ingin mengatakan bahwa filsafat itu berguna bagi kita. Mengapa? Yang harus kita pahami, kita ketahui bahwa tindakan dan perkembangan diri kita ini membutuhkan pijakan berpikir yang kuat, pijakan berpikir yang matang, sehingga
kita bisa memberikan makna pada diri kita. Kita bisa memberikan makna terhadap tindakan-tindakan kita. Dan semua manusia memiliki naluri yang sama. Naluri yang universal, yaitu mencari kebahagiaan. Nah, filsafat sebetulnya menghantarkan manusia menemukan kebahagiaannya. Dari sisi mana filsafat mengantarkan manusia menemukan kebahagiaan? Dari sisi bagaimana manusia memahami realitas secara baik dan benar. Memahami dirinya yang merupakan bagian daripada realitas itu sendiri. Sehingga kalau difahami dengan baik dan benar, identitasnya siapa dan bagaimana, realitas itu apa dan seperti apa, lalu apa kedudukan diri kita sebagai manusia di tengah-tengah realitas. Dan itu membutuhkan pemaknaan yang mendalam. Dan kita harus memahami bahwa problem manusia modern ada pada persoalan makna hidup. Peradaban yang berkembang sampai sekarang sebetulnya untuk menegaskan makna hidup sebagai manusia. Nah, filsafat mengantarkan itu semua melalui pemikiran-pemikiran teoritisnya akan mengantarkan kepada kita untuk memahami, untuk mengetahui, dan untuk meyakini bahwa hidup dan diri kita ini adalah bermakna. Nah, kebermaknaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Tanpa memahami makna yang mendalam tentang diri kita dan realitas, kebahagiaan itu akan sulit difahami. Karena persoalan kebahagiaan bukan persoalan kepada kekayaan, tetapi persoalan terhadap makna, kesadaran akan makna, kesadaran akan diri. Nah, filsafat sekali lagi membantu kita mencoba memahami siapa diri kita di tengah-tengah realitas. Itu saja, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.